Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan mata kuliah otomasi sistem produksi. Pada video kali ini kita akan membahas untuk merancang bagaimana sebuah output itu bisa keluar luarannya itu secara otomatis menggunakan fungsi timer dan counter. Nah, di video sebelumnya teman-teman di sini itu sudah mempelajari bagaimana menggunakan timer dan juga beberapa desain dari ladder diagram sederhana pada si X programmer ya, seperti itu. Nah, kita sekarang akan mencoba yang lebih advance. Jadi, teman-teman mohon perhatikan atau silahkan dicoba di rumah atau di laptop sendiri menggunakan si X programmer. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba um, merancang ladder diagram yang mungkin sudah otomatis gitu ya dalam mengeluarkan output atau mematikan outputnya seperti itu. Nah, di sini saya kembali akan menganalogikan outputnya itu menggunakan lampu ya supaya lebih mudah. Nah, seperti biasa, kita harus definisikan dulu inputnya. Nah, di sini saya akan mencoba sebuah fungsi yang mungkin baru buat teman-teman, di mana fungsi ini bernama fungsi keep. Seperti artinya, keep dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia itu artinya menyimpan gitu ya. Sehingga keep ini tuh nanti akan menyimpan input yang kita berikan. Bisa dilihat di sini, keep ini memerlukan dua input. Sehingga ini bisa dianalogikan bahwa nantinya kalau dalam sistem real itu ada dua input yang akan masuk. Atau misalkan kita menyediakan dua tombol dalam sebuah sistemnya. Pertama-tama kita harus definisikan dulu tombol on-nya ya seperti biasa. Di mana tombol on ini perintahnya adalah load ya atau LD simbolnya itu. Dengan alamat 0.00 ya, 0.00. Tinggal enter kemudian kita berikan nama ya. Ini adalah tombol on. Kemudian kita coba sambungkan dengan fungsi keep ini. Kemudian selain fungsi on, kita harus sediakan juga fungsi off-nya. Di mana fungsi off ini perintahnya sama, load juga, tetapi alamatnya berbeda, 0,01. Kemudian enter, kita tuliskan namanya off. Apa perbedaan 0.00 dan 0.01? Perbedaannya itu hanya di pin-nya saja. Jadi alamat bahasa kasarnya itu alamat colokannya lah ya, seperti itu kalau dalam rangkaian elektronik atau biasa disebut pin. Seperti itu adalah alamat pinnya. Nah, kemudian kita juga harus mendefinisikan alamat dari keep ini. Nah, keep ini biasanya alamatnya itu 10.00 yang paling mudah. Tambahkan huruf W. Jadi ini untuk membedakan pin untuk keep dan juga pin untuk input. Seperti itu. Ini adalah rang yang pertama ya, atau rang yang ke-0, di mana ada dua input yang nantinya bakal masuk ke keep. Di mana ketika kita berikan nilai true pada on, maka keep akan menyimpannya. Kemudian barulah kita jalankan perintah yang rang kedua atau rang selanjutnya, seperti itu. Karena di sini saya ingin membuat sebuah sistem yang sudah otomatis atau outputnya tuh menyala bergantian ya, otomatis di sini mungkin ada sekitar dua output ya yang akan menyala secara bergantian seperti itu. Dan di sini saya ingin menggunakan timer supaya outputnya tuh menyala bergantian berdasarkan jeda waktu tertentu. Oke, di rang selanjutnya, karena sebelumnya outputnya adalah keep, kita tambahkan kembali input keep. Jadi output keep di sini akan menjadi input di rang selanjutnya. Di mana perintahnya adalah LD ya, jangan kita tuliskan keep. Jadi tetap dituliskan load kalau misalkan berkaitan dengan input. Kita tuliskan kembali alamat dari si keep tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian di outputnya saya ingin ada timer, di mana timer ini nantinya akan nge-trigger atau memicu output untuk menyala setelah delay beberapa detik.
Nah, di sini kita tambahkan instruksi timer atau tim. Oke, sekarang kita tinggal sambungkan keep ke timer. Kemudian kita definisikan ini timer nomor berapa. Biasanya saya tuliskan nomor 000 untuk timer yang pertama. Kemudian kita set value-nya, jangan lupa tuliskan hashtag dan juga nilai value-nya ya. Dan ingat, apabila kita ingin delay 5 detik misalkan, kita harus tuliskan 50 detik. Seperti itu. Oke. Kemudian secara logika, keep ini nantinya akan nge-trigger timer. Tetapi kita harus memastikan juga bahwa off-nya itu berada pada nilai false. Sehingga di sini kita harus tambahkan logika AND. Ingat, logika AND itu identik dengan rangkaian seri, di mana input keep dan input off itu harus berada dalam satu rangkaian. Nah, seperti itu. Oke, ini mungkin ada kesalahan, harusnya load not ya. Kenapa load not atau LD not? Kita akan coba cek nanti alur logikanya. Nah, kita tuliskan alamat off, yaitu 0.01. Nah, di sini apabila misalkan ya, kita runut kembali ya, on kita berikan nilai true atau nilai 1, maka keep akan bernilai 1. Sehingga dia akan mengingat bahwa on itu sedang bernilai 1, sedangkan off bernilai 0. Kemudian, di sini keep menjadi input. Otomatis di sini dia bernilai 1. Tetapi, karena di sini ada nilai off, di mana nilai off ini adalah untuk memastikan bahwa nilai off ini nggak ditekan, sehingga timnya ini akan ke-trigger seperti itu. Dan ketika nilai off ditekan, maka timer ini akan tidak menyala karena nilai off ditekan. Jadi itu adalah fungsinya. Jadi dalam merancang ladder diagram memang cenderung akan trial and error, di mana kita akan terus mencoba simulasi sampai desainnya itu sudah optimal, seperti itu, sudah optimal berjalan. Nah, kalau misalkan keep bernilai 1 dan off itu nggak diapa-apain alias bernilai 0, tetapi kalian lihat, di sini adalah LD not yang artinya adalah dia bernilainya kebalikan. Sehingga ketika tidak diapa-apain, dia justru akan bernilai 1. Sehingga 1 dan 1, maka output akan menyala. Maksudnya adalah seperti itu. Bagaimana jika nilai off ditekan? Maka ini akan bernilai 1, keep akan mengingat, dan keep akan bernilai 1 juga. Kemudian keep menjadi input, nilainya 1, dan off karena dia dipencet, maka ini adalah kebalikannya, 1 dan 0. Dan timer itu nggak akan nyala. Jadi itu adalah fungsinya. Jadi dalam ladder diagram, beberapa alternatif logika itu harus diperhatikan atau harus dipertimbangkan. Seperti itu. Kemudian setelah timer ini dalam kepala kita dipikirin ini sudah menyala, maka selanjutnya timer ini tentunya akan nge-trigger output selanjutnya supaya menyala. Seperti itu. Di mana di output selanjutnya atau di rang selanjutnya timer akan menjadi input. Oke, di sini harusnya LD ya. LD terus kita tuliskan T ya. T00 atau timer 00. Timer 0. Nah, kemudian di sini kita ingin si timer ini nge-trigger output selanjutnya. Tetapi karena saya ingin sistemnya itu atau outputnya itu menyala bergantian, sehingga saya akan menyediakan dua output. Bayangkan saja lampu kuning dan lampu merah. Intinya lampu kuning dan lampu merah ingin saya desain supaya menyala secara bergantian, secara otomatis. Sehingga tentunya kita membutuhkan delay juga di lampu kuning. Lampu kuning nyalanya berapa lama?
Kemudian mati, nge-trigger lampu merah. Lampu merah nyala berapa lama? Lampu merah akan mati. Kemudian lampu kuning akan nyala kembali. Berapa lama waktunya yang akan menyala? Nah, itu membutuhkan timer kembali, terutama untuk nyala dari masing-masing output. Jadi seperti itu ya sistem yang akan hari ini kita rancang. Ada dua output yang akan menyala secara bergantian. Nah, seperti itu. Sehingga kita membutuhkan timer lagi. Kita butuh timer lagi untuk nge-trigger output yang pertama supaya nyala. Seperti itu. Nah, kita berikan instruksi tim ya. Di mana tim ini adalah tim 001 dengan delay 50 yang artinya adalah delaynya 5 detik ya timernya itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini apakah ini sudah cukup? Tentunya belum. Karena kita perlu output yang pertama itu menyala. Sehingga di sini ada fungsi holding. Nah, fungsi holding itu berperan supaya timernya itu nge-trigger si output untuk menyala. Nah, di sini saya sediakan output kembali, yaitu output 100.000 ya nanti. Kita coba edit. Output 100.00. Nah, biasanya alamat output itu adalah ada 100.00-nya, seperti itu. Ini adalah output pertama. Oke, ini adalah fungsi hold. Jadi ini tidak berarti menjadi dua output, tetapi ini masih satu output, di mana outputnya adalah output yang pertama. Kemudian di sini kita harus definisikan nilai T001, T001 yang artinya adalah timer 1, timer 1 yang terhubung dengan ini. Jadi di sini ini adalah fungsi ketika timer 1 ini sudah berhenti atau timer ini tidak tertrigger atau timer 001 ini tidak menyala, maka si output ini akan mati nantinya itu. Kemudian timer 0 ini harus terkait juga dengan tombol off, di mana tombol off itu harus dipastikan dia dalam keadaan mati. Seperti itu. Atau misalkan kenapa harus ada tombol off? Karena ya dengan adanya tombol off di sini atau misalkan logika off di sini ikut-ikutan, itu supaya nanti ketika tombol off ditekan, semua sistemnya itu akan mati. Seperti itu. Jika tidak ada off di sini, nanti sistemnya akan looping terus-menerus, akan menyala terus-menerus. Seperti itu. Oke, itu adalah untuk output yang kedua ya. Seperti itu, atau rang yang kedua, di mana rang yang kedua itu outputnya adalah output yang pertama ya disebutnya itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk berikan output yang kedua ya seperti itu. Kemudian di output yang kedua kita ingin si output kedua pun memiliki timer. Tadi kan kita sudah analogikan bahwa bayangkan saja ada lampu kuning, ada lampu merah gitu ya. Dan kedua lampu tersebut itu akan bergantian menyala. Nah, kita akan berikan rang yang ketiga. Di mana rang yang ketiga itu triggernya adalah timer 001. Timer 001 atau kita load saja. Load timer 001. Oke. Kemudian kita definisikan timernya. Kita edit, ini timer yang 002 selama 5 detik juga biar gampang. Kemudian kita coba sambungkan.
Dan kemudian kita bikin fungsi hold seperti ini ya, bentuk hold seperti ini. Di mana matinya timer 002 nanti akan memicu key atau output yang kedua pun akan mati. Sekarang kita akan coba. Oke, selanjutnya ini LD. Sorry, harusnya LD not ya. Oke, LD not T002 atau timer 2. Kemudian dia akan nge-trigger output yang kedua. Di mana output yang kedua itu alamatnya 100.01. Output kedua. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita perlu tambahkan juga logika AND gitu ya, pada rang yang selanjutnya. Off gitu ya. Logika off. Timer 1 AND off seperti itu artinya itu. Jadi intinya ya seperti yang ada di rang sebelumnya bahwa off ini itu akan nge-trigger kalau ditekan maka timer seluruhnya akan mati. Seperti itu. Oke, di sini masih ada yang merah. Nah, di sini untuk supaya bisa looping antara output pertama dan output kedua itu bisa menyala bergantian, maka di sini kita harus tambahkan lagi logika AND. Di mana logika AND ini berfungsi untuk memastikan bahwa timer 2 itu sedang dalam keadaan mati. Oke, kita tambahkan. Di sini adalah T002, timer 2. Oke. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kalau kita coba simulasikan pakai kepala kita, tombol on akan ditekan, kemudian disimpan dalam fungsi keep. Fungsi keep kemudian akan men-trigger tim. Dan juga di sini ada off sehingga keep and off. Sehingga kalau dalam fungsi AND berarti kan nilainya harus sama-sama 1 ya supaya timernya nyala. Nah, di sini keep bernilai 1, off bernilai 0 karena sebenarnya dalam aktualnya si off nggak diapa-apain. Tetapi karena ini normally closed gate sehingga logikanya kebalikan. Ketika nggak diapa-apain justru dia bernilai 1. Berarti 1 dan 1 nge-trigger timer selama 5 detik. Setelah 5 detik, maka timer tersebut akan nge-trigger timer yang selanjutnya. Seperti itu. Nge-trigger timer yang selanjutnya dan nanti akan menyala si key-nya itu. Kemudian karena timer yang ini menyala, karena di sini bernilai 1 dan di sini juga bernilai 1, ingat kebalikannya, maka timer 2 akan menyala juga. Dan kemudian dia akan menyala juga output yang kedua. Sedangkan output yang pertama itu akan mati karena timernya itu mati. Seperti itu. Ingat, bentuk seperti ini adalah bentuk OR ya teman-teman. Jadi OR antara timer 1, off, dan timer 2. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi nyalanya akan bergantian. Kita akan coba simulasikan. Oke, di sini sudah muncul, kita berikan tombol on dengan value 1 atau true, maka akan nge-trigger timer yang pertama, yang 00 ya. Kemudian akan nge-trigger timer yang pertama. Oke, kemudian output yang kedua menyala. Output yang pertama menyala kembali selama 5 detik. Output yang kedua menyala kembali selama 5 detik. Dan dia akan menyala secara bergantian terus-menerus selama tombol off tidak ditekan. Nah, sekarang kita coba tekan tombol off-nya ya. Maka seluruh sistem akan berhenti. Nah, itu adalah fungsi otomasi ya. Jadi
output pertama dan output kedua itu akan menyala secara bergantian. Di sini saya masih menggunakan analogi lampu ya, tetapi dalam fakta atau fakta lapangan atau kondisi lapangan di industri, karena kita anak teknik industri manufaktur, ini bisa outputnya diganti dengan fungsi permesinan, seperti itu. Jadi secara analogi, antara logika otomasi lampu dan juga logika otomasi di sistem produksi itu sebenarnya mirip-mirip. Bayangkan aja, misalkan kita ingin mengoperasikan atau mendesain sistem mesin bubut dan mesin milling, atau misalkan mesin bubut ya, mesin bubut saja, di mana mesin bubut itu tuh ada mata bubutnya dan juga ada ragumnya, di mana ragumnya itu dia harus mampu untuk nahan benda kerjanya ya, seperti itu. Dan sedangkan mata bubutnya itu dia harus maju mundur, misalkan seperti itu. Bayangkan saja output pertama adalah mata bubutnya atau pisau bubutnya. Sedangkan yang kedua adalah ragumnya, seperti itu. Yang menahan benda kerjanya. Dimana di sini kita desain bahwa mata bubut dan juga ragum itu akan bekerja secara bergantian. Ragum akan menyesuaikan posisi benda kerja sesuai dengan desainnya. Sedangkan mata bubut itu akan menyesuaikan pahatan bubutnya ya, seperti itu yang terjadi pada benda kerja. Dan mereka akan bekerja secara bergantian, secara simultan. Seperti itu. Jadi secara prinsip, kenapa saya menggunakan analogi lampu, yaitu supaya lebih mudah dimengerti. Padahal teman-teman kalau coba teliti di lapangan itu, sistem permesinan, sistem produksi itu ya sebenarnya logikanya mirip-mirip dengan logika lampu, bekerjanya gantian. Dan disitulah peran PLC bekerja, di mana PLC itu akan membantu otomasi part-part tertentu dalam mesin. Seperti yang saya contohkan tadi, ragum dan juga mata bubut, atau mata bor beserta adjusting sumbu Z-nya. Itu bisa seperti itu. Dan teman-teman bisa rancang seperti ini. Memang ini masih yang sederhana. Teman-teman silakan nanti coba explore sendiri ya, seperti itu. Ini adalah rancangan untuk 2 output yang bisa bergantian nyala bersama. Teman-teman bisa coba untuk 3 output, 4 output, dan lain sebagainya macamnya dengan prinsip yang sama dengan apa yang tampil di layar teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba tambahkan counter. Kalau kita pikirin, di sini kalau kita nyalakan si output pertama dan output kedua itu akan terus-terusan menyala ya gitu ya, kecuali tombol off-nya dimatikan. Tentunya kalau pengen otomatis, enaknya kita sistemnya itu bisa mati secara otomatis dong. Nah, kita harus berikan parameter, dan parameternya itu biasanya menggunakan fungsi counter atau menghitung. Nah, pada fungsi counter, misalkan nih ya, saya pingin sistem keseluruhan itu mati ketika output kedua itu sudah nyala 5 kali. Nah, itu kan prinsipnya mirip ya. Kalau misalkan kita sudah tahu nih ya, pingin ngeproses sebuah silinder menggunakan mesin bubut, di mana prosesnya itu butuh 5 kali pahatan. Misalkan seperti itu ya. Dan kalau misalkan sudah 5 kali, ya sudah mati bubutnya itu dan sudah beres benda kerjanya. Kan prinsipnya bisa seperti itu. Nah, misalkan dalam rancangan ini saya pingin sistem itu mati berdasarkan output yang kedua, di mana output kedua ini itu akan nge-trigger seluruh sistem mati. Kita gunakan counter sekarang, di mana fungsi counter itu simbolnya adalah CNT. Nah, di mana CNT ini memiliki 2 output. Nah, kita definisikan saja ini adalah CNT yang triple 0. Dengan setting value-nya misalkan kita pingin hashtag 5 gitu ya. Nah, dalam counter, kalau kalian pingin definisikan itu nggak perlu 50 atau 500 seperti ngedefinisiin timer. Karena kan kalau timer kita pingin 5 detik berarti kita harus masukin 50. Kalau counter kita masukin real value-nya, 5 saja kalau pengen 5 kali counternya itu. Nah, di sini sudah di setting, dia membutuhkan 2 input.
Oke, nanti saya jelaskan kenapa dia butuh dua input. Nah, misalkan triggernya adalah output yang kedua dengan alamat 100.01. Nah, kita sambungkan dengan counter. Nah, counter ini itu perlu di reset. Jadi kalau misalkan dalam sistem nih, misalkan output kedua udah nyala 5 kali. Nah, counter ini perlu mengembalikan lagi kondisi ke awal. Misalkan, kan ini hitung mundur ya, counter tuh sifatnya tuh 5, 4, 3, 2, 1, mati. Nah, berarti kan ketika mati, counter itu nilainya 0. Sehingga ketika dinyalakan itu dia harus kembali lagi nilainya menjadi 5. Dan itulah fungsi yang kedua, atau input yang kedua dari counter, yaitu reset. Jadi harus di reset ketika counternya nilainya sudah tercapai. Resetnya bisa berdasarkan tombol off. Seperti itu. Nah, nanti nyambungnya kemana nih tombol off? Kita akan tambahkan fungsi yang selanjutnya. Ini adalah counter. Intinya adalah input yang di atas itu yang nge-trigger counter dalam menghitung mundur. Sedangkan input yang kedua adalah input untuk mereset counternya. Jadi ketika sistem mati, tombol off ini akan nge-trigger si counter supaya kembali lagi hitungannya mulai dari 5. Seperti itu. Nah, kemudian yang belum kita definisikan adalah gimana caranya supaya si counter ini nge-trigger tombol off, supaya mati secara otomatis. Nah, kita harus tambahkan input counter ya. Jadi counter sebagai input. Jadi counter yang ada di sini itu menjadi input. Di mana kita tambahkan huruf C kalau misalkan kita ingin menjadikan counter yang di rang sebelumnya itu sebagai input. C triple 0 sesuai dengan nama yang counter di sini. Counter. Oke, dan kemudian di sini apabila kita ingin secara otomatis counter nge-trigger atau memicu tombol off atau sistem mati secara keseluruhan, kita harus tambahkan fungsi yang baru. Namanya adalah set. Nah, set ini itu berfungsi untuk tadi memicu off untuk mati. Dimana caranya adalah set dan juga alamat dari si tombol off. Kemudian kita sambungkan. Saya kelupaan, di sini seharusnya off-nya itu adalah load biasa ya. Jadi seperti ini harusnya itu. Oke. 001. Kenapa? Karena ya dengan load kan di sini open gate ya, berarti ya dia bernilai 1 kalau realnya dia dipencet, sehingga akan nge-trigger si counter untuk balik lagi, ngereset dari nilai awal hitungannya. Sekarang kita akan coba untuk simulasikan. Kita akan berikan nilai true pada tombol on. Dan output pertama dan output kedua akan menyala bergantian. Oke, timernya akan mulai menghitung mundur berdasarkan output yang kedua. Kita bisa lihat, selama output kedua menyala, maka counter akan menghitung mundur. Jadi intinya adalah kalau output kedua udah nyala 5 kali, maka nanti sistem secara otomatis akan mati. Oke, ini sudah 2 kali, ini sisa 2 kali, sorry, maksudnya. Sisa 1 kali lagi output kedua untuk menyala sebelum sistemnya mati. Dan sistem akan mati. Nah, di hitungan yang kelima. Nah, jadi itu adalah fungsi counter dan juga set gitu ya. Nah, ini sudah terotomasi terutama ketika teman-teman ingin merancang sebuah sistem otomasi sederhana ya. Yang paling mudah dianalogikannya adalah dengan menggunakan sistem lampu. Nah, jadi kalau di industri mungkin akan sedikit rumit, tetapi dari segi alur logika itu mirip seperti apa yang ada di layar teman-teman.
Oke, jadi itu saja untuk video kali ini dan mungkin ini video terakhir sebelum UTS. Jadi mohon dipelajari karena UTS-nya tidak akan jauh-jauh dari video yang ada di layar teman-teman ini. Terutama terkait dengan perancangan ladder diagram dan juga PLC. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.